Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dwi Sinta Alwan dari Prodi Minjas di Kinerja Mami dari MPM 2245 20 10 101. Di sini saya akan mempresentasikan dan mempraktekkan peragaan pada saat pingsan. Yang pertama, tahap pertama pertolongan pertama pada pingsan. Tahap 1, pindahkan pasien ke tempat yang lebih aman dalam posisi nyaman. Guncang tubuh, berikan pijatan untuk tes respon. Yang kedua, jika korban pingsan tidak merespon, cek pernapasan korban menggunakan metode LDR atau lihat, dengar, dan rasakan. Dekatlah telinga Anda ke mulut dan hidung korban untuk merasakan adanya hembusan udara. Kita lihat dulu pasiennya, terus kita dengar dan rasakan. Terus yang tahap ketiga, longgarkan pakaian dan copot aksesoris yang mereka pakai untuk mempermudah laju nafasnya. Jika dekat dengan gedung atau ruangan ber-AC, pindahkan ke sana agar mendapatkan sirkulasi udara yang dibutuhkan. Misalnya ada aksesoris gelang, kita copot dan lajunya kita rendahkan agar nafasnya lancar. Yang keempat, jika korban mengalami penyumbatan pernapasan, lakukan CPR, cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru dengan cara tempatkan bagian bawah salah satu perlengan tangan Anda di tengah dada korban, tangan yang lain berada di atasnya. Jadi dengan kita di atas ini, tekan sekitar 4-5 cm. Anda bisa lakukan sebanyak 30 kali. Biarkan dada untuk kembali seperti semula. Cermati apakah korban memberikan reaksi seperti kembali bernapas. Tahap 5, angkat posisi kaki melebihi jantung agar suplai darah ke otak lebih maksimal. Berikan rasakan aroma dan menyegarkan. Jadi tahap 5, kita angkat kakinya seperti ini, taruh di pundak kita agar darahnya di kaki mengalir dan penyumpatannya lancar. Hindari memberikan makanan dan minuman saat pasien sedang pingsan karena akan memicu cedera lain atau tersedak. Saat pasien siuman, berikan air minum manis dan hangat. Minum manis akan meningkatkan gula darah dan mengembalikan energi tubuh. Jadi kita harus memberi seperti manis-manis seperti teh untuk agar tubuhnya kembali normal. Pertolongan pertama pada tersedak. Berdirilah di samping korban. Jika korban anak kecil, berlututlah di sampingnya. Tempatkan satu tangan di dada korban saat memberikan bantuan. Mintalah korban untuk mencondongkan tubuhnya ke depan. Setelah itu berikan tekanan pada bagian punggung di antara kedua bahunya menggunakan telapak tangan Anda sebanyak 5 kali dengan cepat. Ulang sampai benda asing yang menyumbat bisa keluar di tenggorokan. Pertolongan pertama pada tersedak cara 2, berdirilah di belakang penderita dan peluklah pinggangnya dengan kedua tangan. Kepalkan tangan Anda dan tekan kepala ini pada perut bagian atas tepat di bawah tulang iga dan di atas pusat. Tarik kuat-kuat, kepalkan tangan Anda ke arah atas. Ulangi beberapa kali hingga makanan keluar dari tenggorokan. Yuk kita praktekkan, Mas. Jadi misalnya ada yang tersedak, tangannya di sini. Iya, saya langsung angkat. Nah, jadi tangan kita dikepalkan, taruh di atas iga, langsung kita angkat beberapa kali saja.
duduk. Duduk sini. Ya, duduk. Terus pertolongan utama pada luka terluka. Cucilah dengan air, gunakan antiseptik untuk membunuh bakteri yang masuk. Tutuplah luka dengan blister atau bandage. Jika mendarah, maka tekan bagian luka sampai darah reda. Jika luka robek terlalu besar, harus segera ditangani dokter. Jika ada luka di tangannya, kita harus menutupi lukanya agar darahnya tidak mengalir dan tutup dengan plaster atau bandage. Jika mengalami kerobekan lebih parah, pergilah ke dokter yang terdekat. Terus pertolongan utama pada luka bakar. Cucilah dengan air yang mengalir atau dingin sampai rasa terbakar berlangsung hilang. Tutup luka menggunakan kain lembut atau kasar. Jika luka bakar melepuh, harus segera ditangani dokter. Jadi misal ada luka bakar, kita harus mencucinya dengan air mengalir atau air dingin agar rasa pedihnya itu merasa hilang. Oke, kita lanjut pada pertolongan pada tenggelam. Pertama pada tenggelam. Yang pertama, jika korban masih merespon, maka tarik korban ke darat menggunakan tongkat panjang atau tali dan ban renang atau benda terdekat. Jadi misalnya ada yang tenggelam, kita bisa menggunakan tongkat atau kayu panjang seperti ban dan benda-benda yang terdekat lah yang bisa mengapung. Yang kedua, jika korban panik dan tidak terkendali, apabila keadaan mengharuskan Anda untuk berenang mendekat, pastikan Anda benar-benar bisa berenang dan memiliki tenaga yang cukup kuat mengikat korban kembali ke daratan. Jadi kita harus sekuat badan kita, sekuat diri kita untuk mengangkat kursi korban agar kita juga tidak tenggelam. Tahap 3, jika korban pingsan dan tidak bergerak, cek pernapasan korban saat berhasil menolong korban tenggelam keluar dari air. Segera baringkan di tempat aman dan mendatar dalam posisi terlentang menggunakan metode LDR. Lihat, dengar, dan rasakan. Dekatkan telinga Anda ke mulut dan hidung korban untuk merasakan adanya hembusan. Jadi kita cek lagi korbannya apakah dia bernapas atau tidak. Jika korban mengalami gangguan napas, berikan korban tenggelam 5 kali napas buatan dengan cara jepit hidungnya seperti ini, jepit, dan tempatkan bibir Anda yang dalam posisi terkatup di atas mulutnya. Jadi seperti gini, jangan tidak lagi ya, boleh. Ambil nafas seperti biasa dan tiupkan udara secara perlahan 1-2 detik tiap kalinya ke dalam mulutnya. Jadi kita kasih nafas buatan itu 1-2 kali. Jika mengatasi korban anak di bawah 1 tahun, cukup ketupkan bibir dan hembuskan nafas buatan tanpa perlu ditutup. Jadi kalau misalnya anak yang tenggelam, jadi kita buka bibirnya lebar-lebar dan kita hembuskan nafas kita ke dalam bibir. Tahap 5, jika korban mengalami henti napas, lakukan CPR, cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru dengan cara yang pertama, tempatkan bagian bawah salah satu lengan tangan Anda di tengah dada korban. Jadi segini, tangan yang lain berada di atas, tekan sekitar sampai 45 cm dan bisa melakukan sebanyak 30 kali. Biarkan dada kembali seperti semula. Jadi tangan kita di atas dadanya dan kita menekan sampai 4-5 cm dan lalu kita tekan dan lalu kembali seperti normal. Jadi begitu saja yang dapat saya praktekkan dan peragakan. Bismillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.